Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Awas, hati-hati, beware, caution. Dari pendapat, dari berucap, dari argumen, dari idiom, dari perception. Kalian menghukumi saudara kalian harus ada dalil. Karena ucapan dan pendengaran dan hati semua akan ditanya di hari kiamat. Kenapa kamu mengucilkan orang ini? Malah jebolnya seperti tadi. Justru orang ini yang memberikan syafaat nanti kepada orang-orang yang mengucilkan. Bagaimana itu? Alhasil di dalam ayat ini jelas larangan untuk kita mengembargo tanpa dalil. Dan begitupun juga di dalam hadis, yang hadis ini sudah masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ikhwana, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Wa man hajara akhahu fawqa thalathin." Maka diharamkan oleh Nabi untuk menghajar saudaranya di atas 3 hari. Di dalam hadis ini jelas seperti di dalam ayat. Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru. Makna dari wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, memboikot di antara kalian. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Dan wala tadabaru. Apa makna wala tadabaru? Dari adbaran, yudabbirunaha adbaran. Apa tadabaru? Saling memalingkan. Datang saudara kita, assalamualaikum, atau nggak salam, ketemu dengan dia, pura-pura sibuk cari HP. Kayak ada miss call, padahal nggak miss call, itu juga silent, itu juga mungkin dimatikan, pura-pura cari HP. Karena orang ini ngasih salam, bingung jawab salam atau tidak. Awas seperti itu. Wala tadabaru, janganlah kalian memalingkan dari saudara kalian sesama ahli sunnah salafi kecuali dalil yang sahih. Karena dia ajuri, karena dia sururi dan sebagainya. Adapun saudara kita yang satu manhaj karena mungkin pribadi, maka tidak pantas seperti itu. Maka ini makna tadabbur. Dan disebutkan di dalam hadis yang di akhir Nabi Muhammad SAW, wala yahilu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Maka asalnya seperti itu. Tidak boleh dan tidak boleh dan tidak boleh. Dan di sini di akhir disebutkan tidak boleh seseorang muslim memboikot saudaranya salafi ahli sunnah di atas 3 hari. Di atas 3 hari tidak boleh. Hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kita ada ribut dengan saudara kita, tidak cocok, Anda menghajar dia. Cukup 3 hari. Di sini 3 hari ada pembolehan. Dia ribut dengan saudaranya tidak mau mengikuti sunnah, mencela sunnah, dinasehati, marah, diboikot 3 hari, misalnya. Namun di sini kita tanya, afwan, itu saudara antum yang antum hajar itu tiap Jumat datang, nggak pernah dikasih salam dan sebagainya. Maaf, berapa hari? 7 tahun, 10 tahun. 10 tahun, iya. Selama dia hidup di sini, anak-anaknya di sini belajar. Namun dia seperti itu keadaannya, dihajar oleh kita. Maaf, apa atas dasar hajarnya? Ya nggak tahu lah, pokoknya katanya dijauhi. Alhasil taklid dan sebagainya itu tidak pantas. Semua bertanggung jawab. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Awas, hati-hati mengucapkan demikian dan demikian, berargumen demikian dan demikian hanya mengikut karena ustaz bilang demikian, karena si fulan bilang demikian, karena istri saya bilang demikian, maka itu tidak menjadi dalil. Dilarang pada dasarnya. Kesimpulannya kita tutup bahwa asal tadi kita adalah bersaudara di ayat yang kami sebutkan. Dan yang kedua, asal dari kita salafi tidak boleh memutuskan di antara kita. Tidak boleh. Seperti hadis dan Quran yang kita baca. Dan di pelajaran dan tema judul kita, keutamaan saling menjalin ukhuwah di antara kita. Maka di sini kita tutup dengan the big question, pertanyaan yang besar. Kalau kita sudah dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah yang saya sebutkan tadi. Pertama, asal dari kita salafiyin yang sudah sedikit dikotomi juga. Kemudian kita saling tercerai-berai, jangan.
Lalu bagaimana ukhuwah seperti disebutkan di ayat innamal mu'minuna ikhwah wa ruhama bainahum dan yasuddu ba'duha ba'dan, kata Nabi seperti ini. Namun prakteknya itulah Ustaz, application-nya itu yang mungkin di Google Play-nya habis. Aplikasinya tidak ada. Mana aplikasinya? Di sini saling menghajar, di sana saling menghajar. Padahal kita sudah sedikit lebih dikotomi lagi, dipatah-patahkan dan divide et impera kata orang-orang VOC, maka kita lebih lemah lagi karena dikotak-kotakkan, dipecah belah. Maka oleh sebab itu pertanyaan yang besar. Lalu siapa peran penting di sini yang memecah belah? Siapa? Kenapa kita menghajar saudara kita? Kenapa kita tidak bersatu dengan saudara kita? Kenapa kita menjadi arogan? Tidak mau jika saudara kita salah, ya sudah, diampuni dosanya, apalagi sudah minta rujuk dan minta islah misalnya. Tapi apa penyebab itu semua? Ada yang bisa jawab? Jawabnya, karena this job for iblis. Karena ini adalah pekerjaan iblis. Iblislah dia the prime evil. Dia adalah gembong kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan dia yang menyebabkan kita semua tercerai-berai karena iblis syaitan. Maka oleh sebab itu telah datang riwayat di dalam Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa qad ya'isa an yu'bada." Di riwayat di Jaziratul Arab di riwayat an yu'bada saja. Walakin at-tahrish bainakum. Makna hadis ini, iblis yang prime evil, yang sumber bermuaranya keburukan dari dia semua, dari orang kafir, dari musyrik, dari muslimin, semuanya tercerai-berai dikarenakan dia. Maka prime evil ini, kata Nabi, dia mempunyai planning yang banyak. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, until Z, plan Z. Banyak cara-cara untuk menjerumuskan manusia kepada api neraka. Disebutkan oleh Nabi, dia telah berputus asa dari plan A, plan yang pertama, plan first yang pertama. Apa? Permasalahan disembah kembali seperti di zaman jahiliyah. Maka kaum muslimin di negeri Islam, baik di Arab, baik di Indonesia, di mana yang lain lagi, untuk mengajak kepada penyembahan patung itu sudah putus asa dengan adanya Islam ini. Alhamdulillah. Namun tidak cukup dengan itu. Masih ada the plans, masih ada plan-plan yang lain yang sukses bagi iblis untuk menghancurkan kita. Apa? Menghancurkan persatuan kita. Itulah sebabnya. Itulah kenapa yang tadi saya tanyakan, kita mengetahui dalil-dalil tentang larangan untuk memboikot, larangan untuk berpecah. Namun kenapa tidak ada application? Apakah aplikasinya belum dimasukkan ke Google Play? Bukan masalah itu. Ada di Al-Quran dan Sunnah. Namun susah hati ini untuk menerima dari kesalahan orang tersebut. Leher ini uratnya masih keras, dan kita apalagi sumbunya pendek, mudah meledak, bombastik bom dalam setiap waktu. Maka susah. Kenapa? Karena prim evil. Iblis ini putus asa dari plan A. Apa? Memusyrikkan negara Islam. Itu sudah dia angkat tangan. Tidak bisa. Namun apa plan yang sukses? Plan B. Plan yang kedua, plan B. Plan A tidak bisa. Plan B masih ada, dan C, D, E, F, G masih ada. Apa itu? At-tahrish bainahum. Apa makna tahrish? Disebutkan oleh ahlul lughah, at-tahrish ay yaj'al al-mushkilah baina asy-syai'ain aw asya. Membuat fitnah masalah dari mereka yang berdua, bertiga dan sebagainya menjadi tercerai-berai. Ini dinamakan tahrish. Dan ini yang menyebabkan kaum salafiyin tidak di Indonesia saja, di mana-mana terpecah di dunia ini. Karena apa? Karena asyaiton tadi, at-tahrish bainahum. Karena ini, maka di dalam hadis yang sahih ini, jika kita mengetahuinya, ilah kenapa
Sebab kenapa? Kenapa iblis? Kenapa kita ini tidak mengaplikasikan? Tadi jawabannya karena iblis. Maka di sini iblis seperti ucapan Syekh kami Mukbil, saya nukilkan, intabihu ya ikhwah, hati-hati wa ikhwah, fa inna iblisa ishtaghala fi tahris fil ma'ahid kama fi daril hadits guna ashad min alladhi fi suq wa fi syawari'. Kata Syekh kami Mukbil, awas, hati-hati dari fitnah iblis. Pemecah belahan iblis at-tahris di pondok pesantren, di tempatnya beliau di Daril Hadits di Jammat, tempat kami belajar di sana. Itu lebih gencar iblis dan pasukannya daripada di pasar-pasar, daripada di tempat-tempat prostitution dan tempat-tempat yang buruk. Kenapa? Karena mereka sudah hancur. Namun di sini fitnahnya besar. Jika ustadznya dikuasai, akan diikuti oleh para pembebek dan pengekor. Jika ustadz memfatwakan jangan duduk dengan fulan padahal salafi, hanya ustadz itu tersungging. Akhirnya semua pengikutnya, ya sudah aku pun begitu karena takut. Tidak, maka di sini tahrish dikarenakan asyaiton, dikarenakan iblis. Maka lebih description lagi juga masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dengan lafaz yang lebih description. Inna iblisa akhadal arsh fil bahr wa yarsilu sarayahu. Maka iblis itu menyimpan singgasananya di lautan. Maka Nyi Roro Kidul di bawah dari iblis. Alhasil dia di lautan. Dan setiap harinya mengirim saroyah. Saroyah adalah kalau di ABRI istilahnya peleton-peleton, atau lebih besarnya lagi batalion-batalion yang 1000 tentara seperti Yonif, batalion infanteri nomor demikian. Maka menyebarkan dari batalion-batalion, peleton-peleton tentara-tentaranya. Kemudian iblis setelah itu mendekatkan dari para pengikut-pengikutnya, fa'aqdamuhum fitnatan aqrabuhum ilaihi. Maka dari para syaitan yang paling sukses membuat fitnah, membuat manhaj atau membuat suatu manhaj terpecah, yang satu ikut sipulan, yang satu ikut sipulan, membuat manusia lari dari dakwah. Maka syaitan-syaitan ini aqdamahum, maka didekatkan yang paling dekat kepada iblis adalah para syaitan yang menyebarkan fitnah yang paling besar. Fitnah apa? At-tahrish bainal muslimin. Maka tahrish yang ada pada ma'had di mana-mana di dunia. Kami pun di Yaman, di Dammam, di tempat Syekh Mukbil itu sendiri, ada kelompok-kelompok yang mutasyaddidin, ada kelompok-kelompok yang lemah lembut dengan kelompok ahli bid'ah. Maka di saat saya ingat Syekh Safar ke Aden dalam keadaan 2 bulan, ada kelompok yang mutasyaddidin dinamakan Ashabul Manhaj. Namanya kami Ashabul Manhaj. Apa prakteknya? Mengumpulkan fotokopi, menyimpan di maktabah yang dijadikan bagi kita umum dari Syekh Mukbil, maktabah umum untuk membahas dan mentahqiq hadis. Mereka membuat khusus rak dinamakan Kutubul Manhaj, Kitabul Manhaj, Kutubul Manhaj, yang keras kepada Sururiyah, keras kepada Ikhwanul Muslimin, keras kepada bla 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 semua. Dikumpulkan dari foto-fotokopi yang berbicara tentang manhaj. Di antaranya dari ucapan Syekh kami, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Ibnu Hadi dan yang lainnya. Banyak fotokopian saja. Disampaikan kepada Syekh, ya Syekh, itu di maktabah antum ada rak kecil kumpulan malzamah manhaj. Disebutkan siapa yang ngumpulin itu dan apa tujuannya. Ya Syekh, mereka kelompok menamakan kita kelompok manhaj yang kuat. Oh gitu kata Syekh. Iya. Terus apa lagi? Mereka menuding kepada kita, kami di sini beberapa ustadz yang mengajar, jangan duduk dengan dia, manhajnya lembek, sururi. Padahal di markas itu jangan belajar dengan dia. Dan saya pada saat itu pertama datang, sudah sekitar mungkin 6 bulan, merasakan
Saya mencari guru usul fikih, guru hadis, nanyain ke mereka. Kebetulan kena ashabul manhaj ini. Ya Said, la tajlis ma'ahada. Lis, ada manhajuh. Seperti itu. Gaya Arab. Maknanya goyang. Kita pikir kok goyang di tempat Syekh Mukbil ada manhaj yang goyang. Akada taklis. Jadi jangan heran antum di sini. Di mana-mana ada yang seperti itu, di manhaj Syekh Mukbil, di ma'had Syekh Mukbil pun seperti itu. Apa yang dilakukan Syekh Mukbil setelah mendapat laporan bahwa ada tanfir, jangan belajar dengan ustaz ini, jangan belajar dengan syekh itu karena mereka manhajnya goyang, maka Syekh murka. Dipanggillah ashabul manhaj. Kemudian datang ke maktabah, dan saya alhamdulillah sering di maktabah. Kebetulan pada saat itu kita mendengar Syekh merusakkan rak tersebut dengan tongkatnya. Dikatakan ada orang-orang munafirin wa Mukbil bin Hadi masih hidup. Maka ada orang-orang yang lebih keras dan menyebabkan manusia lari dari dakwah. Si fulan hizbi, si fulan manhajnya goyang. Padahal mereka belajar dengan saya Mukbil Al-Wabi. Dan Syekh Mukbil dilakobi di zamannya asadu sunnah, singa sunnah. Murid-muridnya asalnya ahli sunnah. Namun kenapa bisa seperti itu? Didamai sendiri. Dan itu waktunya, di waktu saya pertama datang sekitar 96, 97. Maka akhirnya orang-orang ashabul manhaj malu sendiri. Syekh memang keras. Awas kalian, jangan mentanfir. Siapa diri kalian? Apakah yang duduk di sini dengan aku, kemudian mereka hizbi? Tersinggung Syekh Mukbil. Akhirnya mereka ada yang kabur, ada yang lari, ada yang pindah tempat karena malu. Yang tadinya diagungkan sahibul manhaj berkata jangan duduk dengan Ustaz fulan, malah yang melabraknya Syekh Mukbil. Maka di antaranya gembong soal fiqh di Aden yang terusir, yang dijadikan panutan oleh Luqman Ba'abdu Al-Hudayfi. Itu termasuk. Alhasil inilah tahrif di antara kita. Setelah kita menyadari bahwa ini dari syaitan dan ini adalah plan yang sukses dari syaitan, please kita semua mawas diri. Kita semua di sini salafi, kita di sini semua ahlu sunnah, please. Yang berbeda manhajnya dinasehati. Kemudian masalah boikot memboikot dikembalikan kepada yang mempunyai ilmu, ada ustaz, ada pembina. Kalau memang itu bukan urusan pribadi manhaj jelas, maka dinasehati, tidak mau dinasehati ditakdir, diboikot biar dia taubat. Itu tujuannya. Bukan masalah pribadi. Pribadi antara person, pribadi antara pengurus, pribadi ustaz dengan ustaz yang lain, ataupun pengurus dengan pembina. Kemudian dihajar bersama. Hanya masalah tersinggung dari ustaz kepada muridnya. Kemudian ustaznya mengomandokkan jangan berbicara dengan si fulan. Akhirnya yang ini takut, ya sudah takut habis. Jadi mendolimi dong. Masalah mendolimi mah gampang. Yang penting kita paling sedikit tidak terusir. Maka ini perkara-perkara yang salah. Dan insya Allah kita menginginkan ukhuwah di antara kita. Dan di mana-mana dari ma'had-ma'had telah kami sebutkan terjadi tahrif. Namun kita mawas diri bahwa itu dari syaitan. Maka janganlah kita mengikuti asyaitan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Wa naktabi ila huna wa jazakumullahu khairan.